Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dalam topik bahasan yang baru. Yang sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang asing, yang baru buat kita, tapi saya merasa dan melihat ini penting kita ulangi, kita dalami, bukan hanya untuk konsumsi kita, tapi juga sebenarnya supaya kita dapat mengajarkannya juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan di sisi lain, doa dan harapan saya supaya makin terlihatlah sebenarnya kualitas ibadah kita kepada Tuhan ya melalui pembelajaran kita pada sore hari ini ya Bapak-bapak, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Topik yang kita pelajari pada sore hari ini bicara tentang pemimpin yang konsisten di dalam beribadah. Memang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen kurang, bahkan bisa saya katakan tidak memahami makna, arti, dan pentingnya ibadah dalam kehidupannya sehari-hari. Akibat minimnya pemaknaan itu, Bapak Ibu, maka sebagian besar orang Kristen seringkali memandang sebelah. Ya, pentingnya dampak, arti, makna ibadah itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ujung-ujungnya mereka terjebak dalam sebuah rutinitas di dalam mengikuti, di dalam merayakan ya ibadah-ibadah yang diikuti setiap minggu. Apakah itu dalam konteks ibadah gerejawi atau juga dalam konteks ibadah persekutuan di kantor, di kampus, bahkan juga persekutuan di lingkungan. Dianggap itu hanya sekedar menjadi rutinitas saja. Ya. Nah, di samping itu, Bapak Ibu, persoalan lain muncul. Mengapa mereka menganggap ibadah itu hanya sekedar menjadi rutinitas? Ya. Karena mereka tidak melihat korelasi kuat atau dampak ya atau pengaruh ya dari ibadah tersebut bagi kehidupan rohaninya, bagi perubahan karakternya, bahkan juga bagi peningkatan studi, karir, keluarga, dan pelayanan. Ini sering sekali kurang dipahami. Lagi-lagi Bapak Ibu, semangatnya, antusiasnya, ya, bahkan tadi saya katakan, kualitas bobot ibadahnya, motif beribadahnya itu jadi kurang. Sehingga hanya sekedar menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran ya untuk ikut di dalam sebuah acara-acara ibadah yang dilakukan baik di gereja, di kantor, di lingkungan, ataupun juga di persekutuan-persekutuan yang lain. Hal itu seringkali juga sebenarnya terlihat sekali di dalam konteks pertobatan dan perubahan kehidupan orang yang setelah pulang dari ibadah. Nyaris, hampir-hampir saja, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan, tidak ada kedewasaan rohani. Maka seringkali saya katakan, kekristenan itu seringkali memakai lagu yang lama, aku masih seperti yang dulu. Nah, tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kita harus selesaikan. Ini kita harus akhiri hari ini. Supaya kita tidak lagi terjebak di dalam mengikuti ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Hanya sekedar mengisi waktu kosong. Hanya sekedar menjadi pertanda, oh yang namanya aku orang Kristen, saya harus ibadah dong. Nah, pemahaman itu harus kita akhiri hari ini. Karena sudah barang tentu ibadah itu bukan hanya sekedar menunjukkan identitas kekristenan kita. Jauh sekali. Makna dan tujuan daripada ibadah itu kalau hanya sekedar menunjukkan identitas kekristenan kita sebenarnya.
Katakan tadi, itulah yang menjadi sebab musabab, ya, kecenderungan, komitmen, konsistensi, kesetiaan orang-orang Kristen sebagian, Bapak Ibu, dalam beribadah itu menjadi sesuatu hal yang membosankan. Menjadi sesuatu hal yang menjenuhkan. Ya. Dan bahkan apalagi di masa-masa pandemi ini, Bapak-bapak, sejak 2 tahun yang lalu COVID datang, tiba-tiba kan ibadah kita tidak bisa lagi diselenggarakan secara offline. Semua harus di-online-kan. Maka mungkin bagi sebagian orang Kristen yang berpandangan yang salah tentang ibadah tadi, yang saya katakan di atas tadi, menganggap, wah ini kelihatannya jawaban Tuhan. Karena kenapa? Karena tidak perlu lagi harus bangun pagi-pagi, ya, lalu harus berangkat beribadah ke gereja. Mengapa? Karena cukup hanya dengan online saja. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja juga melakukan ibadah online. Tetapi toh juga tidak serta-merta semangat ya jemaat-jemaat Tuhan di dalam memanfaatkan ibadah online itu. Bahkan mereka lebih seringkali sibuk mengkritik apakah relevan. Ya, apakah Tuhan masih menerima penyembahan dan pujian kita kalau kita ibadah secara online? Padahal waktu disuruh orang yang bersangkutan ibadah offline, batang hidungnya nggak kelihatan juga. Ini saya katakan tadi Bapak Ibu, sebab akibat dari semua hal yang saya sampaikan di atas tadi. Untuk itu, maka sangat pentinglah kita bahas hari ini. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ya, mengapa kita harus beribadah? Oke, dampak signifikansinya ibadah tersebut bagi pertobatan, perubahan, pertumbuhan rohani, jasmani, karakter, pola pikir, karir, dan masa depan kita. Hari ini akan kita bahas dalam perkuliahan kita sore hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama saya mau jelaskan dulu arti kata ibadah secara etimologis. Ibadah ya dalam terjemahan bahasa Ibrani itu disebut dengan namanya avoda dalam bahasa Ibraninya. Ya. Atau sama dengan juga aboda. Itu dalam bahasa Ibrani dari ibadah. Sebenarnya kata avoda atau aboda ini serumpun dengan bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Maka lahirlah pada kesimpulan bahwa avoda atau aboda itu adalah ibadah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, memberikan definisi bahwa ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Ya, bakti itu artinya penyembahan, pujian, penghormatan. Itu arti bakti ya, Bapak Ibu ya, kepada Tuhan. Yang sudah barang tentu Bapak Ibu itu harus didasari oleh ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Agak menarik ini definisi dari ibadah dalam konteks bahasa Indonesia. Karena ada arti makna perluasan yang agak lebih. Karena di sini katakan ibadah itu adalah penghormatan kita ya kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, ya itu artinya bakti. Tapi tidak cukup hanya sekedar di dalam ibadah itu kita hanya menghormati Tuhan, dia Bapak Ibu ya, menyembah Tuhan enggak. Tetapi juga ya saat ibadah itu sendiri, setelah ibadah itu sendiri selesai, saat ibadah bahkan setelah selesai ibadah itu selesai, dikatakan di sini, ya harus juga makin bertambah ketaatan kita kepada Tuhan dalam melakukan firman-Nya dan menjauhi larangannya. Dapat disimpulkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau semua orang Kristen sudah memahami hal ini sebenarnya, maka dapat dipastikan orang-orang Kristen yang beribadah setiap minggu harusnya harus terlihat dengan signifikan pertobatan, perubahan, pembaharuan, dan pertumbuhan. Itu nggak bisa tawar-tawar itu. Harga mati itu Bapak. Kalau dipahami arti makna daripada ibadah itu sendiri Bapak. Ya, ini kita baru bicara dalam konteks bahasa Indonesia. Arti daripada ibadah itu sendiri. Bahasa asli Ibrani, ya,
Sebenarnya sama. Arti kata ibadah itu juga memang ya memiliki perluasan agak lebih. Karena di dalam bahasa Ibrani, dari arti lain daripada avoda atau aboda itu adalah worship, ya, atau sama dengan juga dengan artinya apa? Pelayanan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, ibadah itu tidak hanya sekedar pelayanan atau tidak hanya sekedar worship, tapi juga ibadah itu juga adalah bagian daripada pekerjaan. Ibadah itu juga adalah bagian daripada pekerjaan. Maka dulu seringkali kita membaca statement-statement ya di tempat-tempat umum bahwa ibadah adalah bagian dari iman. Ya, atau bekerja itu juga bagian daripada ibadah. Itu benar. Itu benar. Sini kita lihat Bapak Ibu, arti dari ibadah itu makin luas dia. Tidak hanya sifatnya situasional di hari Minggu, atau tidak hanya sekedar waktu kita mengikuti ibadah persekutuan di kantor ataupun juga di lingkungan, enggak. Tetapi ibadah itu juga rupanya termasuk di dalamnya waktu Bapak Ibu melakukan usaha pekerjaan dan bisnis Bapak Ibu dimanapun dalam keadaan apapun. Karena ibadah itu juga artinya adalah pekerjaan. Sudah barang tentu ya, action point dari seorang pengusaha Kristen ya yang memiliki konsep dan pemahaman bahwa ibadah itu adalah pekerjaannya, maka dia harus memakai standar, dia harus memakai aturan main, dia harus selalu mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah usahanya, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah bisnisnya. Maka implikasi dari hal itu, seorang pengusaha Kristen tidak boleh membangun usaha bisnis jual narkoba. Seorang pengusaha Kristen tidak boleh menjual ya barang-barang haram lainnya, ganja dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pekerjaan itu juga adalah bagian atau termasuk daripada ibadah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau ini dipahami dengan benar, dengan tepat oleh semua orang percaya, waduh, rasanya Tuhan Yesus sudah buru-buru ingin datang ke dunia ini jemput kita. Udah pasti kayaknya itu. Karena kenapa? Orang Kristen itu bukan hanya kelihatan rohani hari Minggu, tapi juga rohani dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Orang Kristen itu tidak hanya rohani di hari saat dia beribadah, tapi juga pada waktu dia nyetir, pada waktu dia melakukan pekerjaannya, usaha dan bisnisnya, dia juga sedang beribadah di sana. Dan saya kira doa daripada Tuhan Yesus terrealisasi di bumi ini, yaitu apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau ini dipahami dengan benar. Nah, Bapak Ibu, selama ini memahami ibadah itu tidak lain daripada hanya sekedar ya hari Minggu yang 2,5 jam itu. Gitu. Tapi setelah keluar dari ibadah, setelah hari masuk hari Senin, bukan ibadah, salah besar. Nah, itu maka saya katakan tadi Bapak Ibu, ya, ini yang kurang diperluas pemahaman dan pengertian kita, orang-orang Kristen selama ini, sehingga kita terjebak dalam sebuah pemahaman yang sempit tentang arti makna daripada ibadah itu sendiri. Ya, maka kita juga sedang melayani. Ya, Bapak Ibu jangan lupa ya, ini yang hamba-hamba Tuhan full time. Itu juga bagian dari ibadah. Waktu kita melayani, itu bagian dari ibadah juga. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita melakukan tugas pelayanan kita, enggak. Tapi pelayanan itu juga adalah ibadah. Demikian juga halnya untuk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Bapak Ibu juga melayani konsumen masing-masing, melayani kliennya, itu juga adalah bagian dari ibadah. Maka nggak usah kita maki-maki klien kita, nggak usah kita maki-maki konsumen kita kalau ada kurang-kurangnya. Lebih baik kita kasih tahu dengan cara yang benar. Maaf Bapak Ibu, kelihatannya masih kurang 500 rupiah lagi.
Kan harga giginya kan ya 50.500 rupiah kira-kira begitu. Contoh. Kan gitu ya. Karena kenapa? Karena pelayanan kepada orang lain itu, pelayanan kepada Tuhan itu bagian dari ibadah juga, Bapak Ibu. Saya berharap ini kita pahami arti dan makna ini, Bapak Ibu ya. Supaya berubah paradigma kita untuk memaknai ibadah dan juga untuk mempraktekkan ibadah itu sendiri di dalam setiap lini aspek kehidupan kita masing-masing. Oke. Yang lain, dalam bahasa Yunani, berarti perjanjian baru. Arti daripada ibadah itu dalam bahasa Yunaninya adalah logike latreia. Ya, logike latreia. Yang arti dan maknanya adalah penyembahan. Penyembahan, arti dari bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru dari ibadah itu sendiri. Penyembahan. Bagaimana kita mengaplikasikan arti makna penyembahan dalam bahasa Yunani? Ya, arti penyembahan dalam bahasa Yunani tadi penyembahan ya. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita mengimplementasikan ya ibadah dalam arti bahasa Yunani penyembahan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkinkah itu bisa kita lakukan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis? Kalau hari Minggu mungkin iya Pak Tony, karena kita kan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Gitu. Ya, jadi kita melakukan usaha dan pekerjaan dan bisnis kita tidak duduk diam. Tapi kita sedang sibuk untuk melakukan A, B, C, sampai G. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan itu tetap relevan. Bisa kita lakukan. Di dalam suasana kita sedang melakukan aktivitas usaha dan pekerjaan dan bisnis kita. Caranya bagaimana? Maka dalam melakukan usaha, pekerjaan, bisnis kita, hati dan pikiran kita harus kita fokuskan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita kerjakan harus selalu kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena produk yang kita kerjakan, produk yang kita hasilkan adalah sebuah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Itu konsekuensinya Bapak Ibu. Pekerjaan setiap tangan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Kristen. Oleh anak-anak Tuhan. Haruslah pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya meninggikan nama Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Itu arti daripada implementasi dari penyembahan. Dalam konteks perjanjian baru atau dalam bahasa Yunani daripada ibadah itu sendiri. Pasti hasil akhirnya apa? Excellent Bapak Ibu. Dan saya yakin kalau sudah kita memiliki konsep dan pemahaman itu, maka saya yakin konsumen kita pasti akan jarang komplain. Tapi konsumen kita akan selalu mendapatkan kepuasan yang maksimal. Sehingga mereka tidak merasa rugi dengan apa yang mereka sudah berikan kepada kita. Dan ini Bapak-Bapak yang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ya, ini bukan karena kita takut sama atasan, bukan. Bukan. Bukan karena kita takut nanti tiba-tiba misalkan tunjangan dari perusahaan ditarik, enggak. Tapi kita lakukan itu sebagai bagian daripada penyembahan kita ya kepada Tuhan. Maka untuk itulah saya kira Rasul Paulus dengan jelas dan tegas mengatakan, kalau engkau makan, minum, dan melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu arti kata ibadah secara etimologis. Sekarang kita masuk secara alkitabiah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Mari kita berbagi tugas. Lagi-lagi, saya mau kasih reward dulu untuk Ko Andi. Oke, silakan Ko. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2.
Roma 12 ayat 1-2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih, Pak Andi. Yang pertama, Bapak Ibu, secara alkitabiah, apa itu ibadah? Ibadah itu dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 adalah tubuh kita sendiri. Yang harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, tapi tidak hanya hidup, tapi juga harus punya standar, yaitu apa? Kudus, dan juga harus berkenan di hadapan Allah. Ini adalah ibadah kita yang sejati. Jadi artinya Bapak Ibu, ya, ini makin memperjelas, makin mempertegas arti etimologis dari ibadah di atas tadi. Bahwa memang betul, ibadah itu bukan hanya sekedar ranahnya hari Minggu. Bukan. Ibadah itu tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, dimanapun, dalam keadaan apapun kita. Dan sedang melakukan aktivitas apapun. Kita juga sedang beribadah kepada Tuhan. Dan itu sangat jelas, itu dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sebelum kita hari Minggu beribadah, gitu ya Bapak Ibu ya, sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu menantang, meminta kita di rumah kita, dari rumah sebelum kita berangkat ke gereja ini, dari rumah itu, harus mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Mungkin sama tadi, karena ibadah itu juga secara etimologis dikatakan adalah pekerjaan. Maka di dalam ranah pekerjaan kita, di dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita, di sana kita juga harus mempersembahkan totalitas yang hidup, yang kudus dan suci berkenan kepada Tuhan. Karena waktu di sana kita melakukan itu, di sana kita juga sedang beribadah kepada Tuhan. Dan yang menarik, ini adalah ibadah yang sejati dikatakan oleh Paulus. Arti ibadah yang sejati artinya ibadah yang paling berkenan, yang paling dekat dengan hati Tuhan. Saya kira Paulus sedang membongkar konsep sebagian orang Kristen yang salah, di mana memahami ibadah itu tidak lebih daripada hanya sekedar hari Minggu. Maka di sini Rasul Paulus membuka konsep yang salah itu. Salah. Ibadah itu bukan hanya satu kali seminggu. Ibadah itu bukan hanya di hari Minggu. Ibadah itu bukan hanya pada saat waktu baca firman Tuhan, doa penyembahan. Bukan. Tapi ibadah itu adalah dengan kita menjaga kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati, kata Rasul Paulus. Dan saya kira ini hal yang sangat minim dipahami oleh sebagian besar orang Kristen. Bagian yang persembahan yang sejati ini, ibadah yang sejati ini. Agak minim yang saya lihat. Dipersembahkan oleh orang Kristen. Karena tadi konsepnya, pemahamannya bahwa ibadah itu hanyalah sebatas di hari Minggu, itu masalah. Maka untuk itulah, Bapak Ibu, waktu kita dalam melakukan pekerjaan, usaha dan bisnis kita harus menjaga standar kualitas Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terjebak di dalam kompromi, ya, di dalam melakukan usaha dan pekerjaan bisnis kita. Karena kenapa? Karena waktu kita melakukan usaha pekerjaan bisnis kita juga sedang beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menjaga kekudusan dan menjaga kesucian. Ya. Dan sangat luar biasa, di dalam ayat 2, Rasul Paulus memberikan penjelasan penjabaran yang lebih jauh lagi. Dampak daripada hidup yang berkenan, hidup yang kudus dan suci itu, Rasul Paulus memperjelas di dalam ayat 2. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini.
kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Orang yang memahami konsep dan ibadah itu adalah setiap hari, setiap waktu, di kantor, di rumah, di ladang, atau di sawah, dan termasuk juga di hari Minggu. Iya. Harus berbeda pola pikir kita. Harus berbeda cara kita bekerja. Harus berbeda cara kita melakukan segala sesuatu. Harus berbeda juga cara kita mengembangkan bisnis. Artinya, kalau orang dunia, ya, melakukan usaha pekerjaan dan bisnisnya, yang penting untung. Tapi bagi kita sebagai pengusaha, sebagai anak Tuhan, tidak di situ orientasinya. Apakah bisnis saya ini, apakah yang saya kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan nggak? Memuliakan nama Tuhan nggak? Nah, di situ orientasinya. Jadi agak jauh berbeda Bapak Ibu ya. Maka dikatakan di dalam kalimat berikutnya, tetapi berubah oleh pembauran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Karena ibadah itu adalah totalitas hidup kita. Ya, waktu di rumah, waktu di kantor, waktu di jalan, waktu di gereja, dan waktu melakukan kegiatan apapun. Dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Harus ada perubahan yang signifikan. Harus ada yang menjadi pembeda antara kehidupan kita sebagai orang Kristen dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka doa dan harapan saya Bapak Ibu, waktu kita memahami konsep ibadah ini makin lebih benar, makin lebih komprehensif, maka harapan saya ke depan, ya, saya katakan di awal tadi, kualitas ibadah kita harus berbeda. Yang tadinya hanya bersifat situasional, tidak lagi bersifat situasional, tapi sepanjang masa, sepanjang waktu, dimanapun dalam keadaan apapun. Dan juga yang menarik dalam ayat 2, dikatakan di sini, ya, harus juga sambil di dalam ibadah itu juga kita harus terus berubah, bertumbuh secara rohani, secara jasmani, secara pola pikir, secara karakter, dan semua aspek dalam hidup. Ini yang namanya ibadah yang paripurna atau ibadah yang sejati. Maka untuk itu Bapak Ibu sekali lagi, kalau sudah di sini pemahaman kita, ya, tidak usah hanya hari Minggu kita menganggap perlu hidup kudus. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Harus setiap waktu, harus setiap saat. Entah di luar hari Minggu, entah sudah keluar gereja, atau entah kita sedang melakukan usaha pekerjaan dan bisnis kita. Yang kedua, mari kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Boleh ya Pak Surbakti? Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sur. Kisah Para Rasul 2:42 ini adalah model contoh praktek hidup jemaat mula-mula. Yang mana disinilah baru dikatakan ada sebutan kata Kristen, Bapak Ibu. Di sini dia munculnya, di Kisah Para Rasul ini. Ya, mengapa mereka dikatakan Kristen? Bukan karena agama mereka Protestan atau Katolik. Bukan. Saya kira minggu lalu kita sudah clear lah itu ya, Bapak Ibu ya. Udah clear itu. Tapi mereka dinamai Kristen karena memang ya totalitas hidup mereka sudah berubah, Bapak Ibu. Baik rohaninya, baik pola pikirnya, baik karakternya, ya, baik apalagi semua aspek-aspek lain dalam hidupnya sudah berubah total. Mereka sebenarnya juga sudah memahami konsep ibadah itu seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Artinya apa? Mereka menjaga betul kekudusan di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Itu sudah mereka lakukan. Baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam usaha kegiatan apapun, mereka tetap menjaga kekudusan dan kesucian. Di hati, di pikiran, dan perasaan. Itu mereka lakukan. Ditambah lagi,
mereka juga masih menyediakan hati, waktu, tenaga, dan pikiran untuk apa? Bersekutu, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan sambil mereka bertekun dalam mendengarkan pengajaran firman Tuhan dari para rasul-rasul, mereka juga saling berfellowship, ya, satu dengan yang lain. Dan juga dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka lebih majulah arti daripada ibadah itu di sini, yaitu apa? Kehadiran kita waktu kita mengikuti persekutuan atau fellowship, entah di gereja atau di kantor, di lingkungan atau apapun, itu juga bagian dari ibadah. Karena sebagian orang Kristen berpandangan seperti ini, Bapak Ibu. Pak Tony, nggak usah lagi lah, saya nggak usah ibadah lagi, Pak, hari Minggu. Yang penting saya sudah menjaga kekudusan dan kesucian. Gitu kata dia. Apalagi saya lihat mulailah dia mengkritik para hamba Tuhan. Apalagi saya lihat hidup hamba Tuhan hari-hari ini banyak yang tidak bisa diteladani, Pak Tony, kata dia. Mungkin saya udah malas beribadah hari Minggu, Pak. Tapi saya tak mempraktekkan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Menjaga kekudusan dan kesucian, kata dia. Beliau itu lupa. Ibadah itu bukan hanya sekedar kekudusan dan kesucian di hati dan pikiran hari Senin sampai dengan hari Minggu, enggak. Itu memang bagian dari ibadah. Tetapi jangan lupa, waktu kita perlu juga kita hadir di dalam fellowship kita bersama dengan orang-orang percaya yang lain, entah secara offline, entah secara online. Saya paham, ada sebagian kecil teman-teman saya hamba-hamba Tuhan yang belum bertobat, yang belum berubah, itu memang menjadi batu sandungan. Tapi kita tidak boleh, ya, mengkapitalisasi amoral mereka itu, tingkah laku perbuatan mereka yang tidak benar itu, untuk membenarkan pola pikir kita yang salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ada sebagian orang Kristen yang tidak mempraktikkan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 itu, padahal dia sibuk ibadah hari Minggu, bahkan melayani hari Minggu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tanggung jawab pribadi-pribadi kita itu kan, Bapak Ibu Saudara, kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita itu kan diminta pertanggungjawaban itu kan pribadi-pribadi. Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban. Ya, misalkan karena kita lihat orang lain hidupnya rusak gitu ya, lalu kita pakai alasan itu untuk apa? Nggak usah, saya nggak mau lagi ibadah deh, karena saya lihat orang itu rajin ibadah tapi hidupnya juga rusak. Kan kita nggak bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan maaf ya Tuhan, sorry ya Tuhan, kenapa saya nggak mau ikut ibadah selama ini secara offline atau online? Karena saya lihat pendetaku tidak lebih baik daripada kehidupanku. Nggak bisa begitu. Artinya kita juga tetap perlu komunitas, wadah, hadir dalam wadah, ya, persekutuan, baik di gereja, di kantor, atau dimanapun. Itu penting juga, Bapak. Karena itu dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya, jemaat mula-mula itu bukan hanya sekedar mereka menjaga kekudusan dan kesucian, enggak. Tapi mereka juga merasa perlu saling bersekutu, saling berinteraksi, saling menguatkan, saling meneguhkan di antara sama mereka, juga sambil mendengarkan ajaran para rasul pada waktu itu. Jadi, jemaat mula-mula ini kan menjadi model kekristenan kita di sepanjang zaman sebenarnya. Jemaat mula-mula ini. Nah, kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 25. Boleh Pak Edward, Pak? Ibrani pasal 10 ayat 25, Pak. Ibrani pasal 10 ayat 25. Nah, ini makin lebih tegas lagi menjelaskan pentingnya kehadiran kita di dalam ibadah secara kolektif, secara bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 25. Pak Edward, sudah ada apa, Pak?
Oke, kalau belum dapat boleh mungkin Mas Wahyudi dulu ya. Ibrani pasal 12 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, maaf. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Oh, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Terus saya buka terjemahan baru. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Mas Wahyudi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 10 ayat 25 menegaskan dengan begitu jelas, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi pola pikir yang dibangun oleh si Bapak tadi, yang membangun alibi. Pak Tony, saya menjaga kekudusan kok. Pagi, siang, malam, Senin sampai dengan hari Minggu, Pak. Saya nggak pernah korupsi, Pak. Saya nggak pernah ngerampok, Pak. Dia bilang. Tapi maaf ya, Pak ya. Saya nggak tertarik lagi ibadah hari Minggu. Karena kenapa? Karena saya melihat ada hamba Tuhan. Ya, justru tidak melakukan apa yang dikhotbahkan. Itu kan sekarang menjadi tantangan itu. Menjadi pergumulan bagi sebagian orang Kristen. Ya, jelas Ibrani 10 ada beliau mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan. Berarti artinya apa? Enggak boleh kita membangun alibi karena melihat orang-orang di sekitar kita itu misalkan moralnya rusak. Padahal mungkin mereka rajin ke gereja. Lalu kita menjustifikasi, menjadikan mereka itu menjadi kambing hitam. Untuk apa? Untuk kita tidak perlu ibadah. Itu enggak boleh. Dalam bahasa sehari-hari tadi lebih jelas lagi, dipertegas lagi yang dibacakan oleh Mas Wahyudi. Tetaplah kita, begitu Mas Wahyudi ya. Tetaplah kita beribadah. Ya. Itu jelas di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi, Bapak ya. Bapak-bapak. Pada saat itu, Paulus menemukan ada beberapa orang yang sebenarnya sudah mulai anggot-anggotan dalam beribadah. Mungkin juga dengan alasan yang saya katakan tadi. Wah, dia tiap hari mimpin kor. Kan, meragenda. Bawa liturgi, WL, MC, singers, khotbah. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi hidupnya tidak seperti apa yang dikhotbahkan. Mungkin alasan itu juga terjadi dulu dalam kehidupan orang-orang di Perjanjian Baru, maka ini diluruskan oleh Rasul Paulus. Makanya dikatakan, ya, ada sebagian beberapa orang katanya Rasul di dalam Ibrani dikatakan, yang mulai agak anggot-anggotan, malas beribadah. Tapi Rasul Paulus memakai mereka itu menjadi proyek percontohan yang salah supaya kita tidak menuduh kesalahan mereka itu. Ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang harinya Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Kalau kita sudah mempertahankan, memelihara hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, di hati, di pikiran, dan perasaan, setiap waktu, setiap saat, bukan hanya di hari Minggu, di luar hari Minggu, tetap juga perlu ibadah itu bersama dengan saudara seiman yang lain, Bapak. Maka untuk itulah Bapak Ibu, sejak saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan 21 tahun yang lalu, walaupun dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saya menginjili orang, mengajar orang, mengkhotbahi orang, kadang-kadang juga di hari Minggu. Saya juga harus khotbah. Tapi Bapak Ibu, saya misalkan hari Minggu tidak ada jadwal pelayanan, tidak ada jadwal khotbah, tetap juga saya ibadah loh Bapak Ibu. Artinya apa? Saya tidak bisa membangun alasan, oh Tuhan, mengertilah akan situasi dan keadaanku. Bukankah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu saya sudah melayani? Maka Tuhan tolong mengerti saya ya Tuhan.
Biarlah hari Minggu itu hari untuk istirahat bagiku. Maka mohon maklum ya Tuhan, kalau saya tidak bisa beribadah hari Minggu. Oh no, nggak ada itu. Nggak ada. Tetap saya ibadah juga. Karena kenapa? Karena firman Tuhan katakan, ibadah itu tidak boleh, ya ibadah pertemuan kita dengan saudara kita yang lain, apakah secara offline atau online gitu ya, itu tidak boleh digaransikan, disubstitusi atau digantikan dengan kekudusan dan kesucian yang sudah kita alami dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Nggak bisa. Jadi saya berharap, saya punya pesan untuk Bapak Ibu, tolong ini disampaikan kepada orang-orang yang kita layani ya. Karena saya katakan tadi, itu terjadi juga. Nah lalu pertanyaannya, ya, setelah selesai pandemi, artinya kita sudah mulai melakukan aktivitas termasuk juga ibadah offline. Pertanyaan muncul lagi pertanyaan. Bapak Ibu. Kita kembali lagi ibadah secara offline ya, Bapak Ibu. Iya, tapi kan Pak Tony kalau ibadah secara online kan kasih dorong-dorong, kasih persembahan wajib harus. Karena kenapa? Kantung persembahan jalan ketat di depan kita begitu ya. Ibadah itu kan bukan masalah persembahan, Bapak Ibu. Tapi itu tadi karena firman Tuhan kan mengatakan itu memang kita perlu ibadah. Nah, di Roma 10 ayat 25 tadi Bapak Ibu sekali lagi saya juga mau memperjelaskan, mempertegaskan juga bahwa untuk itulah kalau ibadah itu bukan hanya sekedar di hari Minggu kan. Tetapi kalau ada juga fellowship di persekutuan lain, apakah persekutuan kantor, persekutuan mahasiswa, persekutuan lingkungan dan lain sebagainya, perlu juga kita ikut terlibat di situ. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita jadi tuan rumah ibadah lingkungan ya. Tamu-tamu kita Pak Pendeta sudah datang, tapi kita sebagai tuan rumah nggak ikut ibadah, alasannya udah kecapean mempersiapkan jamuan malam untuk ibadah. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu namanya kita nanti akan dipersalahkan oleh Tuhan seperti Tuhan mempersalahkan Marta. Mempersiapkan konsumsi di ibadah itu penting. Yes, setuju. Tapi harus kita lihat ada yang lebih penting itu daripada mempersiapkan konsumsi itu, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi kalau mau konsumsi yang kita siapkan di dalam ibadah malam hari, itu biarlah kita siapkan jauh-jauh hari. Jangan kita persiapkan dengan begitu sibuknya itu pada saat ibadah gitu kan Bapak Ibu. Karena itu makanya Tuhan Yesus menegur Marta. Marta, 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 Marta. Kata Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Engkau sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu hal. Tapi engkau tidak melihat dan tidak mencari mana yang lebih penting daripada apa yang kau persiapkan. Maka dalam konteks itu Maria dipuji oleh Tuhan. Orang Kristen hari ini kalau disuruh nyumbang bangun gereja nomor 1. Apalagi kalau teman-teman saya satu nusa satu bangsa. Tapi waktu disuruh mempersembahkan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, narkoba, nanti dulu dong Pak Pendeta. Itu persoalan kekristenan kita sepanjang zaman. Karena hanya menganggap yang penting saya udah nyumbang gereja. Di situ persoalan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih punya anak-anak yang masih kuliah, ya dorong mereka untuk ikut terlibat di dalam persekutuan-persekutuan di kantor mereka, di kampus mereka, atau di sekolah mereka. Kalau ada, lebih baik dong. Daripada mereka lontang-lantung di warung atau di lapu kan gitu nggak jelas. Mendingan mereka dengar firman aja. Di persekutuan, di mana mereka kuliah kan. Itu penting. Saya bersyukur. Saya lahir dan dibentuk dan bertobat kepada Tuhan lewat persekutuan kampus yang saya dulu ikut.
Ya, jadi jangan takut juga kita mendorong anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk terlibat dalam persekutuan di kampus mereka masing-masing. Karena itu berarti banget, berarti banget. Karena dari persekutuan itu, fellowship itu kan bukan hari Minggu kan, dia dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Tapi juga di berbagai ruang, tempat, waktu, di tempat-tempat yang lain. Asal kita tahu saja ajarannya kan benar. Oke. Lalu apalagi definisi daripada ibadah itu secara Alkitabiah? Mari kita lihat dulu Keluaran pasal 10 ayat 8 sampai dengan 10. Nah, boleh. Kelihatannya tadi bagiannya Pak Edward ini, yang bagian Pak Edward yang tertunda. Boleh Pak Edward? Keluaran 20 Pak Edward, ayat 8 sampai 10 Pak. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Baik, makasih Pak Edward. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 10 mempertegas, memperjelas ibadah itu tidak boleh ditawar-tawar. Ibadah itu tidak boleh ditawar-tawar. Ibadah itu harus dilakukan. Ya. Karena itulah dikatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 10 tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Edward tadi, Bapak Ibu ya. Di mana dikatakan di sana ayat 8 nih. Dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari namanya engkau akan bekerja dalam melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7, hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, termasuk juga atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Saya mau coba artikan ini dalam bahasa yang lebih sederhana. Kira-kira Tuhan mau katakan begini. Siap. Saya memberikan 6 hari waktu bagi saudara untuk mencari happy, mencari cuan, mencari kekayaan sebanyak mungkin di dunia ini. Dengan segala aktivitas, dengan segala kesibukan. Masa sih 1 hari saja engkau tidak bisa sediakan hatimu, pikiranmu, tenagamu untuk Tuhan? Nah, ini pakai gaya orang Batak ini kelihatannya. Bahkan di sini ada larangan. Ya. Tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas apapun selain daripada beribadah kepada Tuhan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Pasti ada muncul pertanyaan. Wah, berarti Pak Tony gimana dong di zaman sekarang? Kita kan cuma ibadahnya, misalkan ibadah cuma online pula. Itu selesai satu setengah jam. Lalu, apakah kita nggak boleh buka usaha? Buka toko? Gitu ya. Apakah kita tidak boleh membersihkan rumah? Apakah kita tidak boleh nyuci mobil? Apakah kita tidak boleh melakukan yang lain? Karena dikatakan di sini kan, ya, melakukan apa-apapun selain daripada beribadah, nggak boleh. Nanti akan saya jawab. Tetapi di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10 memperjelas, sebenarnya ini ayat itu memperjelas dan mempertegas pentingnya ibadah itu. Itu esensinya Bapak Ibu. Pentingnya ibadah itu. Yang tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh disubstitusi dengan apapun juga. Ibadah itu harus tetap jalan. Ya. Ini memberikan sebuah pemahaman dan pengertian bagi kita. Saya mau coba tarik ayat ini dalam mempraktekkan esensi dari ibadah itu dalam konteks ibadah personal, Bapak Ibu. Ibadah personal. Di samping ayat ini bicara juga tentang pentingnya ibadah kolektif kolegial ya, yaitu kehadiran kita bersama dengan orang-orang percaya yang lain lah. Ya. Tapi ayat ini juga mau menegaskan pentingnya ibadah personal. Apa itu saat teduh?
Ayat ini juga bicara tentang itu, saudara. Pertanyaannya yang sudah sempat saya bukakan di awal tadi. Salahkah? Kalau di luar daripada jam ibadah hari Minggu itu, misalkan taruhlah kita ibadah jam 8 pagi, Bapak Ibu ya, selesai sampai jam 10 lah. Jika kita mempergunakan di atas jam 10 itu sampai malam untuk melakukan aktivitas yang lain. Karena firman Tuhan katakan kan di sini tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan apapun. Maka kita harus merujuk kepada perjanjian baru. Jangan lupa. Ya. Di mana dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga banyak mengkoreksi orang Farisi. Karena orang Farisi terjebak dalam memahami ayat ini secara parsial. Secara dikotomis. Mereka tidak melihat hubungan Keluaran pasal 20 dengan kitab perjanjian baru. Maka untuk itulah Tuhan Yesus seringkali menegur orang-orang Farisi dalam perjanjian baru. Maka sampai Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi. Ya. Bahwa di hari Sabat atau hari Minggu sekalipun tidak dosa, tidak aib, tidak haram juga menolong orang sakit. Tidak salah juga menolong orang yang susah. Yang artinya apa? Di hari Minggu itu, setelah kita menunaikan tugas ibadah kita secara kolektif kolegial dengan orang-orang percaya yang lain, baik secara offline atau online, boleh kita mengisi waktu yang masih tersisa itu untuk melakukan kegiatan yang lain. Saya paham, Bapak Ibu pasti bertanya, kalau buka usaha atau buka toko, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi jangan lupa ya, diprioritaskan dulu waktu sebelumnya untuk ibadah dulu ya. Jangan langsung dikit-dikit hepeng. Atau cuan-cuan yang kita cari. Tuhan dulu. Kenapa? Saya kasih contoh paling baik. Sebagian orang begitu ketat memahami ayat ini. Bahkan bukan hanya ketat, tapi fanatik sempit Bapak Ibu. Betul, dia ibadah hari Minggu. Tapi apa yang terjadi? Dia pulang dari ibadah hari Minggu. Dia pergi ke lapo. Ngapain? Main judi. Ngapain? Minum tua. Pulang, teler. Dan saya hari Minggu loh Bapak Ibu. Itu lebih tidak memuliakan nama ibadah itu. Walaupun paginya dia baru selesai ibadah itu. Bukan hanya selesai ibadah, baru selesai mimpin ibadah itu. Itu fakta. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya nggak usah sebut daerah mana. Tapi nggak usah jauh, nggak jauh-jauh dari kampung saya lagi. Itu kan Paulus katakan. Tadi sudah saya juga lihatnya. Kalau engkau makan dan minum melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan gitu. Karena konsep ibadah tadi bukan hanya sekedar waktu kita di ruang gereja. Waktu kita di ruang tertutup. Bukan. Tapi ibadah itu juga lah setelah kita keluar dari gedung gereja itu sendiri. Harus kita menjaga kekudusan dan kesucian sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 5. Maka saya katakan, daripada selesai ibadah hari Minggu itu, Bapak Ibu, kita ke lapo, minum tua, teler, pulang, pukulin istri atau anak. Dipakai nyuci mobil atau apa, nyetrika baju atau nyapu ngepel rumah. Memuliakan nama Tuhan. Karena itu kata Rasul Paulus kan Bapak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, PR kita cukup banyak untuk memberikan pemahaman penjelasan tentang konsep ibadah ini loh Bapak Ibu. Maka saya punya harapan banyak terhadap Bapak Ibu. Tolong dijelaskan kepada setiap orang yang kita layani, dimanapun di dalam jalan apapun. Karena kenapa? Pemahaman sebagian orang Kristen, bahkan saya bisa mengatakan sebagian besar, masih banyak yang salah tentang konsep ibadah. Ini arti ibadah secara Alkitabiah.